Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market kripto. Lumayan ada pergerakan di hari ini, di mana kita bisa lihat bahwa Bitcoin atau market kripto sedikit mengalami koreksi juga yang kita bisa perhatikan. Bitcoin sekarang berada di level 20.800-an. Nah, jadi di video kali ini kita akan update kira-kira memang kalau misalnya Bitcoin mengalami pullback itu ke arah berapa, ke harga berapa juga ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan kita akan bahas juga beberapa berita terbaru yang cukup menarik dan teman-teman mungkin bisa perhatikan juga ya. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan, di mana untuk hari ini market mengalami penurunan 3,9%. Bitcoin mengalami penurunan 2,9%. Banyak yang cukup terkoreksi, tapi terkoreksinya ini bisa dibilang masih tergolong normal kalau menurut saya, karena Bitcoin ini bisa dilihat uptrend dari awal tahun ya. Kalau teman-teman kita dari sini ya, kita lihat dari awal tahun sebenarnya Bitcoin ini uptrend. Nah, ini sebenarnya penurunan Bitcoin saat ini pun belum dikatakan pullback yang besar. Ini pullback yang cukup normal, tapi saya rasa kalau misalnya dia pullback lebih dalam lagi masih make sense juga seperti itu. Kenapa? Karena ini kan sudah ada exponential movement juga di area dari awal tahun ini. Nah, kita lihat pergerakan altcoins. Ada Kava, ada Engine yang masih mengalami kenaikan, tapi sisanya masih mengalami penurunan ya. Lalu ada Gala, Lido, Phantom, Helium, Solana, Quan, Shiba yang mengalami koreksi 8-9%, dan kita bisa lihat rata-rata atau banyak altcoin yang koreksi yang cukup besar 8-9%an dalam satu hari. Fear and Greed bagaimana? Fear and Greed kita di level 45 ya, masih fearful, kemarin sudah neutral, kembali lagi ke dalam zona fear. Nah, kita akan update beberapa berita terbaru. Yang pertama, crypto firm Genesis atau Genesis is set to plan bankruptcy filing ya. Seperti Genesis harus filing chapter 11 ya kalau tidak salah, untuk bankruptcy gitu ya. Berarti artinya dia nggak bisa bayar hutang-hutangnya, dan mungkin harus ada restructuring juga di dalam company-nya sendiri gitu. Apakah masih bisa diselamatkan atau tidak? Ini sesuatu yang besar. Berikutnya, nah ini yang cukup positif menurut saya. Kenapa? Kita lihat dari sini ya. Ini dari 52k SKU ya. Well, this could be interesting ya. AUDN strip AUD base stablecoin that utilize the Ethereum network and Algo network. Jadi ini menggunakan networknya Ethereum dan networknya Algo gitu. Kenapa? Karena ini kita bisa lihat NAB ini apa? National Australia Bank. Jadi bisa dibilang ya, ini bank nasionalnya Australia gitu ya. Is launching a fully backed stablecoin. Stablecoin yang benar-benar di back sama Australian dollar, dan ini diissue dari bank sendiri ya. Bank Nasional Australia. Dibilang the stablecoin will launch on the Ethereum network and Algorand blockchain gitu ya. Hampir sama seperti Ethereum. Kita sudah tahu Algorand itu kan juga layer 1. Jadi ini besar sekali. 4 banks have already tried, which tells me banks are very interested in the utility some crypto projects. Jadi ini tanda-tandanya gitu ya. Traditional finance, institusi, atau mungkin sekarang kita bisa bilang bank-bank besar gitu ya, udah mulai melihat oke, ternyata ada potensi di cryptocurrency. Jadi kalau kita lihat apakah kripto akan bertahan, kita bisa perhatikan sendiri gitu ya, secara movement, di mana banyak yang dari traditional finance berubah menjadi digital finance dan masuk ke dalam cryptocurrency blockchain sendiri gitu. Ini kita lihat dari stablecoin issuer juga. Jadi ini adalah sesuatu yang positif juga gitu ya. Nextnya, ini yang mungkin kemarin bisa menyebabkan market crypto sedikit mengalami penurunan, tapi saya rasa sebenarnya main reasonnya bukan ini gitu ya, tapi memang ada beritanya di mana ini dari DOJ. DOJ itu apa? DOJ adalah Department of Justice gitu ya. Ini di Amerika, di mana dia ada bahas Justice Department to announce an international cryptocurrency enforcement action. Jadi ya, kalau kita lihat dari ininya ya, dari title-nya aja, dari judulnya, International Cryptocurrency Enforcement Action, ini cukup penting ya, sesuatu yang besar gitu ya. Namun kan pertanyaannya apa yang terjadi, dan kira-kira dia mau announce-nya apa, pengumumannya apa. Dan sebenarnya ini sudah terjadi gitu ya. Ini kemarin baru terjadi persis kalau tidak salah jam 11 jam 12 waktu Indonesia Barat. Ini ada tweetnya ya, ini dari Tree of Alpha. US Department of Justice will announce cryptocurrency action ya, sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrency market gitu ya. Dan CT ini ada crypto Twitter, banyak yang berspekulasi, wah ini dari Department of Justice kan,
apakah dia mau ban stablecoin, apakah dia mau ban Binance, sesuatu yang besar gitu ya. Tapi yang terjadi sebenarnya adalah mereka lebih karena took down the huge Russian exchange BitSlato. Jadi ada exchange di Rusia namanya BitSlato. Apakah besar saya nggak tahu, saya juga baru pertama kali dengar ini juga gitu ya. Tapi ya banyak yang make fun lah istilahnya, karena ini nggak terlalu signifikan. Mungkin mereka melihat impact ini sebenarnya harusnya lebih besar ya, karena pengumumannya kan cukup menyeramkan juga gitu ya. Tapi ternyata hanya dia took down Russian exchange karena dia terlibat, mungkin nggak bisa memenuhi requirement yang ada. Ini dari Department of Justice punya website juga ya, yang cukup panjang juga, yang kita nggak akan terlalu bahas secara mendalam. Jadi seperti itu. Nah, secara tren bagaimana? Ini menariknya dari TechDev ya di sini. Total crypto market cap. Kalau kita lihat crypto market cap ini di time frame 2 weeks ya, 2 minggu. Kita bisa lihat ini seperti membentuk rising wedge pattern. Ya, ini cukup mirip sih menurut saya ya. Hampir sama rising wedge, makin lama makin naik, dan ini sebenarnya udah mulai breakdown. Kita lihat dari sini udah mulai breakdown. Dan kita bisa lihat kalau memang rising wedge ini breakdown, biasanya kan targetnya ke bawah. Apakah bisa terjadi? Ya, kita lihat dari RSI sendiri juga mengalami breakdown yang sama juga. Ini di time frame 2 minggu. Nah, tapi menurut saya ini good news. Kenapa good news? Karena kalau teman-teman perhatikan secara grafiknya ini mengarah ke mana? Ini grafiknya inverse gitu ya. Inverse artinya terbalik. Kalau ke bawah artinya dia mengalami kenaikan secara total market cap crypto. Kalau ke atas berarti dia mengalami koreksi lagi. Jadi ini sebenarnya good news. Kenapa? Karena pada saat dia breakdown seperti ini, ya istilahnya dia malah mengalami upside. Jadi justru market crypto ini mengalami momentum gitu ya, karena ini grafiknya dibalik aja sama si TechDev. Kenapa dibalik? Ya mungkin ini buat avoid bias. Artinya biar orang-orang yang mungkin yang berpikir negative thinking, oh ini market akan turun lagi. Dan kita bisa lihat kalau lihat seperti ini ya, kalau lihat seperti ini pasti kan kita lihat oke, ini akan breakdown seperti itu. Tapi kalau mungkin kita lihat secara sisi positifnya, pada saat dibalik seperti grafik normal, mungkin kita lihat, wah ini kayaknya nggak mungkin naik deh, dan lain-lainnya. Karena apa? Karena itu bias kita. Kita melihat market ini selalu mengalami penurunan dalam 1 tahun terakhir, jadi kemungkinan besar dia akan turun lagi, dan ini mungkin yang salah satu yang kita bisa perhatikan juga. Ya, jadi cukup signifikan di time frame 2 weeks. Kalau misalnya seperti ini, berarti kita lihat dalam beberapa bulan atau beberapa minggu ke depan seharusnya positif, gitu ya. Nah, kita akan lihat sekarang untuk Bitcoin. Ya, kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tapi tangan teman-teman. Tujuan video ini hanya untuk edukasi maupun juga untuk entertainment. Ya, kita masuk ke dalam time frame berapa ya? 2 jam mungkin ya. Secara time frame 2 jam ini sempat kita bahas di video sebelumnya juga. Kita membahas bahwa skenario Bitcoin mungkin membentuk seperti rising wedge pattern ataupun ascending triangle pattern, dan kita bisa lihat ini dia mengalami koreksi. Padahal kemarin kita sempat bahas sepertinya masih ada potensi untuk upside lagi gitu ya, dan memang Bitcoin sempat mengalami kenaikan ke area level 21.600, tapi ini adalah fake out dia juga gitu ya. Nanti saya akan jelaskan di grafik satunya lagi ya. Lalu dia mengalami breakdown di sini, dan memang ini hit level box kita ya. Kita sempat membahas ya ada potensi dia mengalami koreksi ke box kita, dan memang ini ke area persis ke area level yang kita sempat bahas juga di area level 20.400 gitu ya. Dan saat ini sekarang Bitcoin lagi pumping nih, teman-teman bisa lihat 20.900 persis pada saat kita lagi bahas video ini. Bagaimana selanjutnya? Kalau teman-teman lihat di time frame 60 menit atau 1 jam, ini kelihatan, ini saya sempat bahas, ini seperti resistance line, secara minor resistance saja. Dan memang ini seperti membentuk pattern double bottom sendiri seperti ini. Dia testing lagi dan ini mengalami penguatan, tapi kita akan lihat apakah break ini benar-benar signifikan atau tidak ya. Kita melihat mungkin potensi untuk Bitcoin kembali mengalami kenaikan ke level 21.200 lalu terjejak lagi ke level 20.400. Ini pun masih ada potensi juga kalau menurut saya gitu ya. Kalau lihat dari price action dari Bitcoin sendiri, tidak mustahil sebenarnya kalau Bitcoin ini mengalami koreksi terlebih lagi gitu, atau ada koreksi lagi untuk ambil liquidity di bagian bawah. Ya, ini kita akan lihat apakah dia bisa closing juga secara strong ya, karena ini baru dia breakout juga ke level 20.900 walaupun nggak terlalu signifikan. Nextnya, nah ini juga grafik yang kita bahas ya, ini di time frame 1 jam.
Nah, ini grafik seperti yang kita sempat bahas juga, seperti ascending triangle, dan memang ini Bitcoin mengalami breakdown di sini. Nah, ini kita lihat ya, di time frame 1 jam dia ada exponential moving average 50-nya. Jadi apakah dia bisa breakout atau tidak? Ya, atau kita bisa tarik trendline di sini. Ya, seperti ini. Artinya mungkin dia bisa testing ke area yang sama seperti ini, tapi kalau dia ternyata tidak bisa break out, ya artinya mungkin koreksi lagi di bawah sini. Ya, ini secara time frame yang saya perhatikan. Dan cukup healthy correction juga sebenarnya kalau Bitcoin mengalami koreksi lebih dalam lagi kalau menurut saya ya. Ini kita lihat dari sini. Misal kalau kita tarik garis ya gitu ya, pada saat dia breakdown di sini mungkin bisa ke area level 20 ribuan di sini. 20 ribuan, dan kalau misalnya kita lihat di time frame 4 jam level 20 ribuan sendiri yang tadi yang kita bahas di sini, ini seperti di level exponential moving average 50-nya. Jadi kembali lagi istilahnya Bitcoin ini breakout di sini, terus kembali ke area tersebut ya, exponential moving average 50 yang garis merah ini gitu. Kenapa? Karena dia sudah sedikit over retrace, jadi bisa terjadi peluang ini untuk Bitcoin kembali testing ke area tersebut ke kisaran level 20 ribuan. Dan ini pun juga berbenturan dengan kita punya skenario juga di mana box 2 kita, kalau teman-teman lihat di sini, ini pun juga berada di kisaran level 19.878 sampai 19.732. Jadi hampir sama juga pada saat Bitcoin mengalami koreksi tersebut, dan ini cukup healthy juga sih kalau menurut saya pada saat Bitcoin bisa mengalami koreksi seperti ini gitu ya. Namun ya sebenarnya kalau untuk saat ini susah untuk ditradingkan gitu ya. Saya rasa kalau misalnya Bitcoin mulai mengalami kenaikan, banyak orang cenderung untuk membuka posisi short di atas ini. Ya, kalau teman-teman lihat dari sini, di sini Bitcoin mulai mengalami kenaikan ya. Mungkin lebih banyak orang yang akan lebih cenderung membuka posisi short dikarenakan ya ini udah clear breakdown pattern gitu ya. Sedangkan kalau misalnya market mulai mengalami koreksi ke area ini, lebih banyak orang yang mulai mengalami posisi long. Di posisi kita saat ini susah untuk menentukan posisi mana harus kita ambil, short or long gitu ya. Cuma saya tunggu lebih ke arah bawah sini, dan ini mungkin teman-teman yang sedikit miss rally kemarin ini bisa masuk di area tersebut gitu ya. Kenapa? Karena Bitcoin punya rally saya rasa masih bisa berlanjut juga. Jadi kira-kira itu. Dan kita bisa lihat juga secara market lain, Standard & Poor's Index kita bisa perhatikan juga di sini equity market US, dan memang terbentur lagi di area resistance di garis yang sempat kita bahas juga secara time frame jauhnya. Nah, ini teman-teman lihat dari akhir tahun 2021 ya, 31 Desember sampai saat ini belum ke breakout sama sekali, masih di dalam resistance, walaupun saat ini sekarang berada di dalam di area supportnya gitu ya. Nanti kita akan lihat kalau ternyata dia mulai ada bounce di sini, ini mungkin Bitcoin bisa ada possible bounce juga gitu. Kenapa? Karena Bitcoin cenderung mengikuti ya indeks saham Amerika juga yang kita bisa perhatikan gitu ya. Bagaimana dengan Bitcoin dominance dengan pergerakan ini? Nah, kita bisa lihat Bitcoin dominance justru mengalami penguatan. Ya, kemarin kita lihat dari sini, ini Bitcoin dominance justru mengalami penguatan. Kenapa? Karena altcoin koreksinya lebih besar dibandingkan dengan Bitcoin. Makanya Bitcoin dominance tergolong lebih menguat lah gitu ya. Jadi semua all eyes masih di dalam Bitcoin sendiri, tapi saya rasa masih ada beberapa altcoin yang cukup berpotensi juga yang kita bisa tradingkan juga ya. Sekarang Bitcoin berada di level 20.900-an. Ini mungkin teman-teman bisa perhatikan kalau di time frame 4 jam ya. Ini saya dilihat dulu. Ini ada exponential moving average 20 yang saya bisa jadikan konfirmasi juga. Nanti kita bisa lihat apakah dia closing di atas garis oranye ini. Ini sekarang ini berada di kisaran level 28.90 ya. Apakah dia bisa closing di atas ini? Kalau dia bisa closing di atas ini, mungkin ada potensi Bitcoin bisa rally ke area 21 ribuan, mungkin 21.200-an gitu ya. Karena apa? Karena ini mungkin konfirmasi untuk sedikit ada rally dulu, dan kita akan lihat dari sana apakah ada selling pressure atau tidak. Kalau ternyata ada, ya berarti ya ini skenario yang kita lihat, dia mungkin breakout ke atas ini lalu mengalami breakdown gitu ya, baru mengalami koreksi. Atau ya ini rally kembali, ini fake out untuk bearish aja gitu ya. Nah, mungkin kira-kira itu dulu untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye bye.